Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Ertisa Beru Ginting dengan NIM 24110111032 dari kelas BKA semester 4. Jadi di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya dari mata kuliah Mikro Konseling Lanjut yang diampu oleh Bab Niwayan Eka Paramarta SPD MPD. Jadi di sini saya akan membuat video konseling yang bertema dengan sulitnya berkonsentrasi dalam belajar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pince, apa kabar kamu hari ini? Selamat pagi Ibu, baik Ibu. Baik, terima kasih ya kamu sudah datang untuk hari ini. Di sini kamu bebas untuk bercerita apa yang sedang kamu rasakan dan bagaimana perasaan kamu. Jadi di sini kita dalam sesi konseling kita memegang asas-asas dalam bimbingan dan konseling, yaitu salah satunya asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak usah takut nanti cerita kamu ada kebocoran atau sampai kepada orang lain. Apakah kamu siap untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Baik Ibu, saya siap untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Baik, untuk itu bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya Ibu, akhir-akhir ini saya sulit untuk fokus dalam belajar Ibu. Baik, jadi kamu sulit dalam fokus belajar ya. Bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana itu? Contohnya itu Ibu, saat saya ingin mulai belajar nih, saya sering sekali ke distract oleh handphone. Dan saya merasa bahwa itu hanya membuang-buang waktu saya saja Ibu. Baik, jadi kamu kesulitan belajar. Apakah masih ada hal lain yang membuat kamu itu sulit fokus dalam belajar kamu? Ada Ibu, contohnya itu saya sering khawatir dengan tugas saya Ibu. Baik, jadi kamu khawatir ya terhadap tugas kamu. Apakah itu membuat tugas kamu tertunda? Betul sekali Ibu, itu membuat saya menunda-nunda tugas saya. Baik, dari yang sudah kamu ceritakan, dapat saya pahami bahwa kamu itu memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi dalam belajar ya. Karena kamu sering teralihkan oleh hal-hal yang di sekitar kamu seperti kedistraksi oleh HP dan banyaknya pikiran dan tugas kamu yang sering menumpuk juga. Apakah begitu? Iya Ibu, betul sekali. Dari itu saya sebenarnya ingin sekali untuk berubah Ibu. Baik, jadi masalah utama Pince itu kesulitan dalam berkonsentrasi dalam belajar. Maka dari itu yang menyebabkan kesulitan konsentrasi ini adanya gangguan-gangguan dari luar atau dalam pikiran kamu sendiri, yaitu selalu teralihkan oleh handphone dan banyaknya pikiran dan tugas yang menumpuk. Jadi jika kondisi ini kamu biarkan, ini akan berdampak buruk pada diri kamu sendiri. Tetapi jika kamu ada kemauan untuk berubah dan meningkatkan fokus kamu bisa lebih tenang. Apakah kamu ingin berubah? Iya Ibu, saya betul-betul ingin sekali untuk berubah. Baik, jika kamu memiliki keinginan untuk berubah, itu sangat bagus. Jadi, apakah kamu siap untuk mencoba hal-hal atau langkah-langkah yang bisa kamu gunakan? Iya Ibu, saya siap untuk mencoba langkah-langkah yang akan Ibu berikan kepada saya. Baik, jadi kita bisa mencoba langkah-langkah yang utama atau yang paling mudah terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Jadi yang pertama itu kamu bisa mengatur jadwal harian untuk belajar atau menetapkan jam untuk belajar. Menurut kamu, jam berapa sih jam belajar itu paling tenang dan nyaman buat kamu? Kalau dari saya sendiri Ibu, menurut saya jam yang cocok untuk belajar itu di jam 7 malam Ibu. Kenapa begitu? Dikarenakan kalau jam 7 malam itu belum terlalu larut malam Ibu. Dan itu bisa membuat saya juga cepat untuk belajar dan saya itu tidak akan begadang Ibu. Jadi saya
menentukan pilihan saya, lebih tepatnya itu di jam 7 malam, Ibu. Bagus, jadi kamu akan membuat jadwal belajar itu jam 7 malam ya, supaya kamu juga bisa beristirahat dengan waktu yang cukup dan tidak terganggu oleh apapun. Jadi, langkah yang selanjutnya itu kamu bisa memilih tempat untuk kamu belajar, misalnya seperti ruang tamu atau kamar kamu sendiri, atau memang kamu harus keluar untuk belajar dan misalnya seperti atau di kamar begitu. Jadi kamu memilih tempat kamu belajar itu yang menurut kamu nyaman dan tidak terganggu atau tidak terdistraksi oleh apapun itu. Baik, Ibu. Jadi menurut kamu itu tempat yang paling nyaman itu di mana? Jadi, tempat yang menurut saya paling nyaman itu adalah di kamar, Ibu. Karena kalau di kamar itu kan tentunya kita itu pastinya mempunyai kamar sendiri-sendiri, jadi memiliki privasi. Jadi, kalau saya coba di ruang tamu, mungkin kalau di ruang tamu itu bakalan rame, Bu, karena di situ adalah tempat di mana keluarga kita berkumpul. Apalagi nanti di jam 7, pastinya keluarga sedang menonton TV di ruang keluarga. Jadi saya memutuskan untuk memilih di kamar saja, Ibu, karena di kamar pasti tentunya akan sepi dan membuat saya nyaman dalam belajar. Baik, bagus. Jadi kamu nanti memilih setiap belajar itu di kamar ya? Iya, Ibu, betul sekali. Baik, langkah selanjutnya itu kamu bisa setiap kamu mau memulai belajar, kamu itu bisa menjauhkan HP dari diri kamu saat belajar, karena masalah utama kamu tadi itu teralihkan saat kamu belajar itu kamu teralihkan oleh HP. Jika kamu melihat HP itu kamu lebih senang untuk memegang HP daripada belajar. Jadi saat kamu belajar kamu harus menjauhkan HP dari diri kamu. Apakah bisa dilakukan? Iya, Ibu, saya akan menjauhkan handphone saat saya ingin belajar, Ibu. Baik, jadi masih ada 3 langkah yang bisa kamu lakukan dari saya, yaitu kamu memulai belajar dengan fokus dan istirahat, dimana itu misalkan kamu mau belajar, jadi kamu terapkan itu saya akan belajar 25 menit dengan sangat baik, tidak membuang-buang waktu. Jadi 25 menit itu kamu fokus untuk belajar dan kamu memiliki waktu 5 menit untuk istirahat. Jadi setiap 25 menit itu kamu fokus, tetapi di 5 menit itu kamu menggunakan istirahat. Tetapi kamu tetap bisa tetap terus melanjutkan belajar kamu supaya kamu bisa tetap fokus dan tidak teralihkan oleh apapun itu. Iya, Ibu, saya akan mencobanya. Baik, jadi selanjutnya juga itu kamu bisa mengasih gift kepada diri kamu. Jadi setiap kamu berhasil dari yang sudah kamu terapkan itu, bisa belajar dalam jam 7, bisa kamu menjauhkan HP saat belajar. Jadi setiap kamu berhasil itu, misalkan 5 hari sudah kamu berhasil melewati itu, jadi kamu bisa memberikan diri kamu itu reward atau hadiah kepada diri kamu sendiri, seperti kayak janji kepada diri kamu itu, setelah saya berhasil nanti saya mau beli coklat, seperti itu. Jadi kamu ada keinginan untuk tetap bisa fokus dalam belajar supaya kamu bisa mendapatkan hadiah yang sudah kamu janjikan kepada diri kamu. Wah, menurut saya itu adalah ide yang sangat bagus, Ibu, karena memberikan hadiah kepada diri sendiri itu menurut saya juga sudah bagus sekali, Ibu. Baik, jadi yang terakhir itu kamu bisa terus mencatat hasil dari yang sudah kamu kerjakan. Jadi kamu bisa melihat hasil apa yang kamu kerjakan dengan baik. Baik, Ibu, saya akan mencatat apa yang sudah saya lakukan nantinya di setiap langkah-langkah yang sudah Ibu berikan kepada saya. Baik, terus percayakan pada diri kamu ya. Terus bilang pada diri kamu, kamu itu bisa dan kamu bisa fokus dan tenang dalam belajar. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, jadi setelah saya memberikan langkah yang mudah untuk kamu bisa fokus belajar,
Apakah kamu bisa mencobanya dan bisa menjalankannya dalam kehidupan kamu sehari-hari? Dari langkah-langkah yang sudah Ibu berikan kepada saya akan menjalankannya Ibu, dan saya bisa untuk menjalankan dari setiap langkah-langkah yang Ibu berikan, karena itu penting untuk perubahan dalam diri saya sendiri Ibu. Wah, bagus sekali Pince. Jadi tugas kamu untuk 1 minggu ke depan ini, tugas Pince itu meningkatkan konsentrasi dalam belajar ya, mulai dari menjauhkan HP saat belajar, memilih tempat nyaman untuk belajar, dan memilih jam yang tepat untuk belajar. Seperti yang kamu pilih tadi, jam 7 malam, dan belajar itu di kamar supaya nyaman. Apakah kamu setuju? Baik Ibu, dari rencana yang sudah kita bicarakan, saya sangat setuju Ibu. Baik, setelah kamu mengetahui langkah-langkah yang sudah saya berikan, bagaimana perasaan kamu sekarang? Untuk saat ini perasaan saya itu lebih tenang Ibu, karena tidak seperti sebelumnya. Baik, jadi ini kita akan evaluasi untuk minggu selanjutnya ya. Kita akan melihat bagaimana perkembangan Pince setelah menjalani seminggu ke depannya. Baik Ibu, saya bersedia untuk melanjutkan sesi konseling untuk minggu berikutnya. Baik, terima kasih ya kamu sudah terbuka untuk hari ini. Kamu sudah menceritakan apa yang sedang kamu rasakan. Jadi, kamu harus tetap semangat dan kamu akan bisa konsisten berkonsentrasi dalam belajar. Baik Ibu, terima kasih kembali karena juga Ibu sudah mau mendengarkan apa yang saya ceritakan dan apa yang saya alami, dan memberikan langkah-langkah yang dapat saya terapkan untuk perubahan dalam diri saya. Terima kasih banyak ya Ibu. Baik Pince, jadi sesi hari ini kita akhiri ya. Kita akan berjumpa minggu depan. Tetap semangat ya. Baik Ibu, terima Baik. kasih. Baik Pince, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Iya Ibu. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.